Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. ini Bu siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan tugas kita dan saya senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang baik hati ya. Alhamdulillah dengan kerjasama ya mungkin ini tugas saya belum begitu fix, tapi ya mudah-mudahan dengan bersama-sama kita bisa nanti melengkapi hasil kerja saya. Saya di sini, Ibu, saya nggak lihat slide-nya ya? Ya, Ibu buka aja di laptop Ibu. Oh iya. Bentar. Oke. Tadi lagi di share. Oke. Baik, di sini saya akan membahas tentang ya modul 1.4, yaitu di situ budaya positif. Di sini masuknya ke kelompok yang eksplorasi konsep ya. Yang untuk slide untuk pertama kita sepakati dulu mungkin yang sudah kita kesepakatan sama dengan kegiatan berikutnya, yaitu menghargai sesama CGP dan fasilitator, satu bicara semua mendengarkan, tepat waktu, berpartisipasi aktif, fokus pada belajar. Terus agenda kita untuk kegiatan ini yang pertama yaitu pembukaan, terus diskusi budaya di Indonesia, diskusi manfaat budaya positif, terus penutupan. Tujuan forum diskusi kita yaitu diharapkan guru penggerak dapat menjelaskan budaya dan nilai yang perlu diadaptasi dan dikembangkan dalam kondisi sekolah saat ini. Yang kedua yaitu calon guru di penggerak dapat menjelaskan manfaat yang didapat dari penerapan budaya positif di sekolah. Terus Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya melihatkan ada dua gambar. Bapak Ibu sudah melihatnya di slide-nya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Mungkin ada yang bisa berpendapat dari dua gambar itu, apa penafsiran Bapak Ibu tentang gambar yang ada? Kalau gambar satu bagaimana? Terus gambar yang kedua bagaimana? Saya Bu, boleh? Ya, boleh Bu. silakan Saya Pak dulu Alex. Bu ya. Oke. Ya. Ini tafsiran saya Bu ya. Ya, silakan Pak Alex. Oke. Penafsiran saya kalau gambar nomor 1 itu di sana guru memberikan pengarahan kepada murid. Jadi di situ ada interaksi antara guru dengan murid dan murid di sana belajar dengan aktif. Sementara yang di gambar 2 di situ hanya kelihatan murid sedang duduk mendengarkan atau di sana membaca materi yang diberikan oleh guru. Diam, muridnya diam, tidak ada interaksi. Itu menurut saya, Bu. Ya, bagus sekali Pak Alex. Ada yang lain lagi yang mau menambahkan? Silakan. Kalau menurut saya gambar yang nomor 1 itu murid-muridnya benar-benar bahagia. Terlihat antusias dengan gurunya, dan gurunya ini betul-betul luar biasa membawa anak-anaknya itu dalam suasana yang penuh bahagia. Kalau yang nomor 2, sebenarnya yang nomor 2 juga ini belajar, tapi belajarnya itu fokus hanya mendengarkan. Jadi kalau yang pertama fokus pada materinya untuk dia betul-betul interest tertarik dengan pelajarannya, tapi kalau yang nomor 2 interest untuk mendengarkan saja. Itu. Oke, luar biasa Bu Tia. Masih ada lagi Bapak Ibu? Boleh saya Bu? Silakan Pak Ayat. Ya, saya sependapat dengan Pak Alex dengan Bu Tia. Memang betul kalau yang pertama itu pembelajarannya aktif, kalau yang kedua lebih pasif. Ingin saya lihat dari sisi guru, begitu. Nampaknya guru pada gambar pertama itu mereka lebih egaliter ya, lebih terbuka, lebih merasa sama dengan siswa, tidak membuat jarak. Nah, kalau yang di gambar 2 nampaknya
sang guru seperti membuat jarak, tidak mau terlalu dekat dengan siswa, begitu akibatnya pembelajaran ya klasikal seperti itu. Mungkin demikian, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih tanggapannya Bapak Ibu. Nanti kita akan simpulkan di akhir ya Bapak Ibu bagaimana penerapan budaya positif itu. Selanjutnya saya akan kemukakan ada beberapa pertanyaan. Mungkin ini sebetulnya bisa pakai Menti atau pakai yang lain. Cuman di sini mungkin kita diskusi saja ya, atau boleh di chat room juga boleh. Pertanyaan yang pertama yaitu, menurut Bapak Ibu, budaya lokal atau budaya Indonesia yang paling dibutuhkan dalam mengambil keputusan sebagai negara demokrasi, kira-kira apa? Bagaimana, Bu? Pertanyaan Diulangi, yang Bu, kurang jelas. nggak jelas ya? Oke. Ya, Bu. Menurut Bapak di Ibu, slide ya, Bu. budaya itu di slide-nya kelihatan nggak, Pak? Kelihatan, Ibu. Oh ya, udah. Ya. Kelihatan, Kita ada Bu. pertanyaan pertama, menurut Bapak Ibu, budaya lokal atau budaya Indonesia yang paling dibutuhkan dalam pengambilan keputusan di negara sebagai negara demokrasi bagaimana gitu. Boleh di chat room juga boleh, atau ini sudah ada Pak Ayat, musyawarah untuk mufakat. Terus ada Bu Tia, menghargai pendapat. Bagus sekali. Ya, silakan lanjut yang lain. Saya sudah, Bu. Oke. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya ini. Oh ya, Pak Alek. Oh, ini namanya udah diganti lagi ya. Keputusan bersama dan saling menghargai, benar sekali. Jadi Bapak Ibu, selanjutnya, nah ini kalau kita bicara tentang budaya lokal atau budaya Indonesia yang paling dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, ya seperti yang sudah Bapak Ibu jelaskan tadi, ada musyawarah untuk mufakat, terus menghargai pendapat, ada keputusan bersama dan saling menghargai gitu. Jadi di gambar yang tadi kita lihat di atas juga sudah tergambar ya Bapak Ibu, bagaimana anak-anak bersama-sama mengambil keputusan, dan bagaimana pula yang gambar kedua di situ tidak terlihat demokrasinya. Terus kalau kita bicara budaya lokal, kita masing-masing tentu ada mungkin pepatahnya masing-masing ya Bapak Ibu. Kalau kita di Minang ya, di Padang itu ada istilahnya bule ayi dek pambuluh. Nah, mungkin Ibu tahu itu. Bapak Ibu paham? Belum tahu, Bu. Cuma tahu bule kambing, Bu. Nah, nanti kalau GP-nya orang Padang dia paham, tapi kalau ini nggak orang Padang ya, ini maksudnya bulat air itu karena ada pipanya gitu kan, paralonnya jadi bulat, jadi dan bulat kata itu karena musyawarah itu bahasa pepatahnya di Minang. Baik Ibu-ibu dan Bapak-bapak semuanya, untuk menghemat waktu kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Mengapa musyawarah itu dikatakan budaya positif yang perlu terus dipelihara? Ini silakan boleh dilanjut lagi di chatnya, chat roomnya. Mengapa musyawarah itu dikatakan budaya positif yang perlu terus dipelihara? Oke, terima kasih Pak Ayat. Nih, sebab dengan musyawarah, egosentris seseorang atau sekelompok orang tidak mendominasi. Hasil musyawarah akan menghasilkan keputusan yang terbaik. Benar sekali,
Terus Bu Tia, karena bisa menghasilkan kata mufakat dengan saling menghargai orang lain. Oke, bagus. Ibu, sesuai sekali dengan apa yang kita bicarakan sebelumnya. Terus untuk menghemat waktu ya, kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Mengapa di lembaga pendidikan penting membangun budaya kerja tim atau teamwork? Sebutkan alasan Bapak Ibu. Oke, silahkan. Atau bisa pre-memory aja ya, Bu? Harus diisi ya? Boleh, Ibu. Ya, kita anggap sudah sudah terjawab. Terus Bapak Ibu di sini setelah tadi kita berdiskusi dan mengungkapkan pendapat masing-masing, di sini bisa kita simpulkan pengertian dari budaya. Apa itu budaya sebetulnya? Budaya mungkin bisa dari kita simpulkan dari asal katanya, yaitu bahasa Sangsekerta, yaitu budiyah, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Budi itu budi atau akal diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal manusia. Budaya juga diartikan sebagai suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok atau kelompok orang atau manusia atau suku dan diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut J.J. Huningman, wujud budaya dibedakan menjadi 3, yaitu ada di situ gagasan, ada aktivitas, dan ada artefak. Terus untuk budaya yang perlu dikembangkan di sekolah, itu banyak ya Bapak Ibu. Coba kita pilih saja untuk sekarang, misalnya musyawarah, terus bekerja tim, terus yang ketiga mengubah hambatan menjadi tantangan dan peluang. Nah ini kita pilih 3 topik saja yang akan kita bahas pada kegiatan kali ini. Nah, terus Bapak Ibu, apa itu teamwork dan apa itu musyawarah? Silakan ada yang berpendapat Bapak Ibu? Boleh disampaikan saja ya, didiskusi saja, nggak usah di chat room. Oh, lisan saja Ibu. Iya, lisan saja Pak. Oh ya. Apa itu musyawarah? Iya ini. Ya, silakan Pak Joni ya. Iya. Silakan Jadi, Pak. musyawarah itu adalah upaya-upaya untuk mencapai kesepakatan dan implementasinya kalau di dalam pembelajaran berarti anak-anak dilatih untuk mencapai kesepakatan, baik itu melalui model-model pembelajaran maupun strategi-strategi pembelajaran yang dipilih oleh guru. Sedangkan kalau teamwork itu adalah pembentukan kelompok yang di dalam kelompok itu ada semacam saling ketergantungan untuk maju bersama. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Joni. Bagus sekali pendapatnya. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau melengkapi? Silakan Bapak Boleh Ibu. saya Bu? Boleh Ya, Saya Ayat. Pak Ayat ya. Saya lebih banyak Alek ya. Ya, melanjutkan yang disampaikan Pak Joni bahwa musyawarah seperti itu dan teamwork pembentukan tim, saya mengawinkan keduanya bahwa yang bagus memang bekerja di berbagai tempat dengan cara teamwork. Ya. Nah, dalam teamwork itu dibutuhkan jiwa-jiwa yang tidak egois, sehingga
harus mampu untuk bermusyawarah untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Jadi teamwork harus ditunjang oleh musyawarah. Mungkin gambaran gitu Bu kalau dari saya. Oke, terima kasih Pak Yat. Saya Bu. Iya, silakan Pak Alex. Oke, terima kasih. Ya. Pendapat saya kalau teamwork itu adalah satu kerjasama tim dalam satu kelompok. Ya. Sementara kalau musyawarah, kalau menurut saya sih merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan. Jadi beda antara teamwork dan musyawarah. Itu Bu menurut saya. Oke, terima kasih Pak Alex. Jadi beda ya menurut Pak Alex. Oke. Ya. Terima kasih pendapatnya Bapak Ibu semuanya. Ini saya coba simpulkan dari pendapat-pendapat kita, itu musyawarah apa, teamwork itu apa. Di sini bisa dijelaskan yaitu musyawarah mufakat adalah salah satu kebiasaan masyarakat Indonesia yang sangat positif dan tetap harus terus dipelihara. Sebagai negara demokrasi, pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan dengan musyawarah. Terus yang kedua, mufakat budaya musyawarah selain menghindari adanya diskriminasi dan pendapat yang dikesampingkan, musyawarah sangat bermanfaat untuk memecahkan masalah atau problem solving. Selain itu, dapat mencapai kata mufakat dan mengurangi terjadinya konflik. Terus musyawarah juga merupakan budaya yang harus dibangun dalam sebuah sekolah agar budaya positif masyarakat itu senantiasa dipegang teguh oleh semua warga sekolah. Terus kalau untuk teamwork, yaitu bekerja tim. Bekerja tim itu penting dibudayakan di lingkungan sekolah. Semua warga sekolah merupakan kesatuan dalam menjalankan tujuan pendidikan. Teamwork di sini yaitu merupakan sukses yang dibangun oleh anggota tim yang memiliki kepekaan yang kuat. Rasa memiliki itu sangat penting agar setiap orang sadar bahwa ia bekerja sama dengan orang lain dan memiliki tujuan yang sama. Terus yang selanjutnya, membangun tim yang solid diyakini dapat meringankan produktivitas atau kualitas kerja serta loyalitas terhadap lembaga sekolah. Terus membangun tim penting berkolaborasi dan sinergi pada setiap warga sekolah. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan ya Bapak Ibu, apa itu musyawarah dan apa itu teamwork. Terus selanjutnya Bapak Ibu, apa budaya yang harus kita biasakan lagi, yang selanjutnya itu mengubah hambatan menjadi tantangan dan peluang. Jadi pastikan setiap orang fokus pada solusi, bukan pada masalah, terutama pembelajaran daring. Banyak hambatan tetapi dapat mengubah cara yang lebih solutif. Jadi mungkin dari gambar yang 4 ini Bapak Ibu ada yang ingin berpendapat, silakan. Bu Yeni, mohon maaf waktunya. Oh iya, kita lanjut saja ya, Ibu. Ini ada gambar, silakan Bapak Ibu lihat dan dibaca masing-masingnya. Terus kita lanjut tentang pemanfaatan penerapan budaya positif di sekolah. Ini nanti silakan didiskusikan dalam kelompok. Kita dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu apa manfaat yang akan dirasakan oleh para murid dan guru saat sekolah menerapkan dan mengembangkan budaya positif. Maaf. Terus apakah penerapan disiplin positif di sekolah dapat membentuk karakter murid yang positif? Ini maaf Bapak Ibu, saya ini lagi ya. Terus nanti ini kebetulan dibagi 3 kelompok atau 2 kelompok boleh. Terus CGP perlu mencatat hasil diskusi dan memilih perwakilan untuk presentasi hasilnya nanti setelah kita break. Mungkin demikian saja Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.